Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Seminar Nasional Teknologi, Energi, dan Mineral PMAK Migas akan menjelaskan mengenai pemanfaatan activated carbon untuk mengurangi evaporation loss pada tangki timbun produk gasolin. Dengan anggota tim saya Trisno Yevendi, Oksilvan Riza, dan Imam Sakti Yudhistira dari Prodi Logistik Minyak dan Gas Politeknik Energi dan Mineral AK Migas yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 38 Jepu, Kabupaten Blora. Selanjutnya kita akan membahas dari pendahuluan. Jadi minyak bumi adalah suatu campuran senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon dalam fasa cair yang terdapat di dalam bumi. Minyak bumi dihasilkan dengan dua cara. Ada crude production, ada crude import. Kalau crude production, minyak bumi dihasilkan dari proses produksi. Ada juga proses pengeboran. Selain itu, minyak bumi dihasilkan dari impor yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Setelah minyak bumi ada, maka minyak bumi itu disalurkan dan diolah di refinery unit untuk dijadikan bahan bakar minyak. Pemerintah Indonesia juga melakukan fuel import untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari bahan bakar minyak yang digunakan oleh masyarakat maupun industri. Setelah menjadi produk bahan bakar, BBM tersebut disalurkan ke main fuel terminal dan end fuel terminal, kemudian selanjutnya disalurkan ke aviation terminal. Selain itu juga disalurkan ke beberapa jenis retail customer unbagged industry, yaitu gas station, agen APMS, agen SPBB, bunker service, power plant, dan other industry. Nah, pembahasan pokok kita itu ada di fuel terminal atau TBBM. Jadi TBBM itu merupakan tempat di mana BBM yang sudah melalui proses penyulingan ditampung atau disimpan di tangki timbun sementara sebelum disalurkan ke konsumen akhir. Jenis tangki timbun yang digunakan untuk menyimpan produk BBM sementara yaitu fixed roof tank. Kenapa fixed roof tank? Karena tangki ini khusus untuk menyimpan produk BBM yang memiliki tekanan uap tinggi. Pada saat proses di terminal bahan bakar minyak, itu ada tiga proses. Ada penerimaan, penimbunan, dan penyaluran. Dari tiga proses ini, muncullah losis, yaitu kehilangan kuantitas minyak yang disebabkan oleh penerimaan dan penyaluran, dan ada juga yang disebabkan dari faktor penimbunan karena penyusutan pada malam hari dan pemulihan pada siang hari. Selanjutnya metode. Metode yang dilakukan yaitu kita berdasarkan studi kepustakaan, studi lapangan, dan purposive sampling. Metode utama yang kita lakukan yaitu perhitungan data evaporation loss, perhitungan sumbangan efektif yang mendukung terjadinya breathing loss, non-breathing loss, dan terakhir itu pengendalian dengan vapor recovery unit. Selanjutnya kita pembahasan. Yang pertama yaitu losses. Losses seperti yang saya bilang itu adalah kehilangan kuantitas minyak. Salah satu jenis losses yaitu evaporation loss yang disebabkan oleh dua proses. Yang pertama breathing loss dan working loss. Breathing loss adalah cairan yang mengalami pemuaian pada saat tangki terpapar sinar matahari dan cairan akan mengalami penyusutan pada saat malam hari karena suhu lingkungan. Nah, breathing loss ini terjadi pada saat proses penimbunan. Nah, kemudian kita menghitung dari jumlah lossesnya, kehilangan losses. Jadi ada LY sama dengan KC kali 24/1000 dikali P per 14,7 dikurang P pangkat 0,68 dikali D pangkat 1,73 dikali H pangkat 0,51 dikali T pangkat 0,50 dikali FP dan dikali C. Nah, LY itu sebagai breathing loss dengan satuan barel per year. Kemudian KC itu sebagai faktor produk,
P-nya sebagai true vapor pressure atau TVP pada temperatur cairan, dan perlu diketahui bahwa rata-rata suhu cairan dapat dilihat pada recorder alat ukur atau diestimasikan dengan ditambahkan 5 derajat Fahrenheit pada suhu lingkungan rata-rata dari meteorologi. Kemudian ada D, diameter tangki dengan satuan feet, kemudian ada H, tinggi ruangan kosong termasuk koreksi volume atap dengan satuan feet, kemudian ada T, yaitu perubahan suhu lingkungan dengan satuan derajat Fahrenheit, kemudian ada FP, faktor cat tangki, ditentukan dari hasil tes lapangan atau diestimasikan berdasarkan tabel faktor cat tangki. Kemudian juga ada C, yaitu faktor pengaturan untuk tangki biar diameter kecil. Nah, losses akibat breathing loss dapat terjadi karena faktor produk, true vapor pressure, diameter tangki, alits atau ruang kosong, rata-rata suhu lingkungan, faktor cat tangki, dan pengaruh diameter tangki. Nah, perlu diketahui juga bahwa faktor produk bensin atau gasolin seperti nafta itu bernilai 1,0 dan faktor produk crude oil itu bernilai 0,4. Kemudian working loss. Working loss itu adalah sirkulasi losses akibat operasi penerimaan dan maksudnya di sini penyaluran. Sebelum menghitung working loss, terlebih dahulu kita mencari nilai faktor turnover dengan persamaan KT sama dengan 180 ditambah N dibagi 6N. Kemudian setelah mendapatkan KT, kita masukkan ke rumus F. F sama dengan 2,25 kali P kali V per 10.000 dikali KT-nya. Di mana KT itu sebagai faktor turnover, di mana KT sama dengan 1 untuk turnover kurang dari sama dengan 36 per tahun. Kemudian itu ada F-nya itu working loss dengan satuan barel. P-nya itu true vapor pressure, di mana kita bisa melihat pada recorder alat ukur dan diestimasikan dengan menambahkan 5 derajat F pada suhu lingkungan rata-rata dari meteorologi. Dan V-nya sebagai volume cairan yang dipompakan ke dalam tangki timbun dengan satuan barel. Perlu diketahui bahwa N-nya itu sebagai throughput dalam turnover per tahun. Nah, nilai turnover per tahun dapat dihitung dengan menggunakan persamaan turnover per tahun sama dengan throughput tahunan dibagi dengan kapasitas tangki. Selanjutnya kita masuk ke penanggulangan dari losses pada tangki timbun produk gasolin. Jadi untuk menghilangkan losses, kita mencegahnya dengan menggunakan Vapor Recovery Unit atau VRU, yang merupakan teknologi yang digunakan untuk mengambil kembali gas yang terbuang akibat losses pada tangki timbun. Nah, alat VRU itu tersusun dari vessel, ada fan, ada seal fluid color separator, ada absorber column, ada vacuum pump. Nah, solusinya yang diterapkan untuk pengendalian vapor produk yaitu memasang VRU pada tangki timbun yang bertekanan uap tinggi. Nah, vapornya yang ditangkap bisa mencapai 95 sampai dengan 99% dapat dialokasikan sebagai bahan bakar operasi. Nah, keuntungannya ada, yaitu ramah lingkungan dan ekonomis, harganya murah. Selain itu juga, VRU juga dapat diterapkan secara luas baik di lapangan produksi onshore maupun onshore. Selanjutnya, kita menghitung kebutuhan aktivitas karbon yang digunakan sebagai bahan dalam penggunaan VRU. Biaya kebutuhan aktivitas karbon merupakan salah satu biaya investasi paling besar dalam penggunaan VRU jenis ini. Nah, kebutuhan utama Vapor Recovery Unit, di mana terbagi menjadi 4 VRU. VRU 1 terdiri dari tangki timbun kode T05 dan T09 dengan diameter 16,16 feet, tingginya 32,33 feet, dan kebutuhan karbonnya itu 397.797 pounds. Kemudian VRU 2 terdiri dari tangki timbun T19 dan T22, di mana diameternya itu 15,38 feet dan tingginya 30,76 feet.
kebutuhan karbonnya mencapai 342.666 pounds. Tangki timbun dengan VRU 3 terdiri dari tangki timbun T01, T06, dan T15 dengan diameter 15,15 feet, tingginya 30,30 feet, dan kebutuhan karbonnya dengan nilai 327.525 pounds. Nah, VRU 4 itu terdiri dari T08, T12, T14 dengan dimensi diameternya 12,29 feet, tingginya 24,58 feet, dan kebutuhan karbonnya mencapai 174.901 pounds. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan biaya investasinya, di mana biaya investasinya terdiri dari biaya vessel, biaya aktivitas karbon, biaya kebutuhan value. Nah, sehingga ketika kita totalkan menggunakan formula yang tadi saya jelaskan, itu mencapai 133.794.826,514 rupiah. Selanjutnya, keuntungan dari value ini berdasarkan harga produk BBM yang terjadi pada saat penelitian tahun 2018, di mana harganya 7.000 untuk premium, 7.650 rupiah untuk Pertalite, dan 9.850 rupiah untuk Pertamax. Kemudian kita mendapatkan keuntungan ekonomisnya dari produk yang diselamatkan. Kalau premium itu sebesar 15.216 kiloliter dengan 95.699 barel yang persentasenya 2,59%, sehingga keuntungan ekonomis dari premium itu 106.512.890 rupiah. Selanjutnya Pertalite itu produk yang diselamatkan sebesar 15.876 KL dan keuntungan ekonomisnya 121.450.200 rupiah. Pertamaxnya yang diselamatkan itu 17.633 kiloliter dengan keuntungan ekonomisnya sebesar 173.680.319,201 rupiah. Sehingga ketika ditotalkan keuntungan ekonomis dari evaporation loss ini yang menggunakan VRU dan aktivitas karbon mencapai 401.643.410,583 rupiah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini, yang pertama, bahwa nilai evaporation loss yang terjadi pada tangki timbun produk gasolin sebesar 322.572 barel atau mencapai 25,73% dari total penerimaan produk. Nah, pada tangki timbun jenis fixed roof tank, perhitungan evaporation loss itu terbagi menjadi dua, yaitu breathing loss dan working loss. Perhitungan menghasilkan rata-rata tekanan watt produk, alits atau ruang kosong, dan perubahan suhu lingkungan mempengaruhi 99% terjadinya breathing loss. Dan untuk working loss itu mencapai lebih dari 80% yang dipengaruhi oleh volume penerimaan produk dan tekanan uap produk. Sedangkan hanya pada tangki timbun dengan kode T05, T09, dan T22 yang dipengaruhi oleh faktor turnover. Selanjutnya, keuntungan ekonomis yang didapatkan dalam upaya pengendalian evaporation loss menggunakan VRU dengan sistem aktivitas karbon sebesar 401 juta atau sekitar 401 miliar rupiah, dan biaya investasinya itu sebesar 133,7 miliar rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.